Sebelumnya saya mengajak saudara untuk berdoa kembali, minta hikmat dan pimpinan dari Tuhan, saudara. Tuhan, kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami akan belajar firman-Mu, Tuhan. Engkau berkenan berbicara kepada kami, supaya kami boleh mengerti dengan apa yang kami baca, dengar, dan kami renungkan. Engkau boleh berkarya dalam kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu. Demikian juga Tuhan boleh pakai hamba-Mu dalam menyampaikannya, supaya bisa menyampaikan dengan jelas dan dia mengerti oleh anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita masuki minggu Advent yang pertama. Dan kita akan bersama-sama merenungkan dengan sebuah tema-tema Natal selama 4 minggu ini Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar bersama sebuah tema yaitu pengharapan dalam penyertaan. Terima kasih Tuhan. Nanti kita akan baca firman Tuhannya nanti waktu kita belajar bersama-sama menunjukkan firman Tuhan. Saudara, tadi sebelum kita beribadah, kita sudah mendengar akan segala macam keluhan yang pergumulan yang dihadapi oleh manusia zaman sekarang ini. Ada 4 saudara kita yang boleh menyatakan pergumulan mereka, baik mengenai keluarga mereka, karier mereka, kehidupan mereka, dan sebagainya. Itu yang terjadi saudara, saat ini dalam dunia ini di mana banyak pergumulan terjadi, baik itu anak muda, anak kecil, sampai dengan orang dewasa. Setiap orang ada masalahnya masing-masing. Nah, ketika mereka bergumul dalam pergumulan seperti itu, saudara, kadang-kadang mereka pun sulit untuk bisa mengambil jalan keluar. Mereka sepertinya berjalan di jalan buntu, mereka mau melangkah kemana, mereka juga nggak tahu, dan mereka mau berbuat apa, mereka juga nggak tahu, Bapak Ibu. Akhirnya mereka kemudian bertanya pada Tuhan, apakah betul Tuhan itu ada? Apakah betul Tuhan menyertai saya? Kalau betul menyertai saya, mengapa begitu banyak masalah yang saya hadapi, dari anak muda sampai dengan orang dewasa, sampai dengan orang tua? Maka nggak heran Bapak Ibu kalau selama ini dan beberapa waktu terakhir ini ada 2 anak muda yang bunuh diri. Tentu mereka banyak masalah yang mereka hadapi, yang tidak bisa mereka utarakan kepada siapa. Meskipun mereka adalah orang-orang percaya, namun mereka seringkali mengikis habis akan iman mereka, dan mereka mengambil jalan tekad. Mengapa? Karena mereka nggak tahu kemana mereka harus melangkah, dan mereka juga tidak mengenal siapa yang harus mereka, di mana mereka boleh mengeluarkan akan segala macam masalah kehidupan mereka. Mereka bingung Bapak Ibu untuk bisa mengambil keputusan seperti apa waktu menghadapi kesulitan seperti itu. Nah, kebingungan itu terjadi juga pada seorang tokoh Alkitab yang bernama Yusuf Bapak Ibu. Yaitu kalau kita baca Matius pasal 1 ayat 18-25, di mana Yusuf berkumpul pada waktu itu. Kemudian apa sih yang dikumpulkan Yusuf pada waktu itu, dan bagaimana dia bisa mengatasi akan pergumulan itu, dan bagaimana dia bisa melangkah untuk bisa melewati pergumulan demi pergumulan dihadapi Bapak Ibu. Kita lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sebetulnya kita kembali pada kehidupan Yusuf yang gak asing bagi kita tentunya sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Setiap Natal kita boleh merenungkannya. Yusuf adalah orang tua dari Yesus, yaitu papa dari Tuhan Yesus. Ketika Yusuf itu dia tuh mencari pasang hidup, tentunya dia tuh sudah mempunyai beberapa kriteria. Dia harus mempunyai seorang istri seperti itu, gadis yang seperti itu, yang dia harus beristri. Dan saya percaya waktu itu dia sudah memikirkan akan silsilah keturunannya, bibit bobot sudah dia pikirkan dengan baik-baik. Dan kemudian dia memilih seorang wanita bernama Maria. Bagi dia, Maria itu seorang yang begitu baik, kudus, polos, hidupnya nggak aneh-aneh, maka dia itu jatuh cinta pada dia dan berniat untuk memberi istri dia. Kemudian mereka bertunangan. Dalam hati Yusuf tentu ada suatu sukacita luar biasa, ada kebahagiaan. Dia sudah bayangkan, nanti waktu dia menikah bersama Maria, hidupnya akan dipenuhi dengan kebahagiaan. Bersama-sama dengan gadis yang dia cintai, seorang wanita yang dia cintai. Ketika dia merasa sukacita seperti itu Bapak Ibu, sesuatu terjadi. Tiba-tiba Maria datang pada dia. Dia mengatakan, Yusuf, saya akan mengatakan sesuatu kepada kamu. Pada waktu Yusuf mungkin heran, ada apa yang disampaikan Maria pada dia. Kemudian Maria berkata, Yusuf, kamu jangan marah ya. Saya menyampaikan sesuatu kepada kamu. Ini bayangan saya saudara ya, imajinasi saya. Dia mengatakan, saya hamil. Bagi Yusuf itu suatu hal yang sangat tidak masuk akal sekali. Dia bayang ini seorang gadis yang begitu baik, dengan dia begitu lugu, begitu polos, kok bisa hamil? Dengan siapa? Dengan siapa gadis yang dia cintai itu bisa hamil di luar nikah, bukan dengan dia? Siapa pria yang bisa menghamili dia? Mungkin pada waktu itu Yunus emosi, dia marah kepada Maria. Kemudian dia tanya, kamu hamil dengan siapa? Kenapa kamu berbuat seperti itu? Berkhianat kepada aku. Maria mengatakan, jangan marah Yusuf.
aku hamil karena Roh Kudus. Nah, bagi Yusuf Bapak Ibu itu suatu omongannya nggak masuk akal sama sekali. Kalau saya boleh bertanya pada saudara, sebagai seorang pria, tiba-tiba pacar saudara, mungkin istri saudara mengatakan, aku hamil karena Roh Kudus, bisa percaya enggak? Enggak bisa percaya, saudara, itu suatu hal yang enggak mungkin. Apalagi kita misalnya sebagai orang tua yang punya calon menantu, tiba-tiba mendengar itu calon menantu saya hamil dengan Roh Kudus. Itu suatu hal yang enggak masuk akal sama sekali. Tapi itu terjadi. Dan itu dihadapi oleh Yusuf pada waktu itu. Istri yang dia cintai, seorang gadis yang begitu baik menurut dia, begitu kudus, begitu suci menurut dia, tiba-tiba hamil di luar nikah. Dan menurut pengakuannya hamil bersama dengan Roh Kudus. Ini omongan apa? Omongan orang bodoh. Sebodoh apapun orang itu gak akan percaya dengan perkataan Yusuf Maria seperti itu. Maka ketika dia mendengar berita seperti itu, sebagai seorang pria dikatakan dia itu orang pria yang baik, dikatakan seperti itu, maka dia memutuskan untuk melakukan dua hal. Yang pertama, dia bisa mengumumkan pada orang lain, dia berpisah dengan Maria karena Maria sudah berzina. Tapi efeknya Bapak Ibu, kalau dia berkata seperti itu, maka Maria akan dirajam, akan dilempari batu sampai mati. Dan orang yang pertama kali melempari Maria nanti adalah orang yang disakiti hatinya, yaitu Yusuf. Yang melempari Maria dengan batu pertama kali, itu yang terjadi. Waktu Yusuf membayangkan itu, saudara, rasanya nggak mungkin dia bisa berbuat seperti itu. Dia nggak tega. Dia tahu Maria itu seperti apa, baiknya seperti apa selama ini. Itu penurut. Apa mungkin dia membiarkan Maria mati seperti itu? Jalan pertama, dia hapus. Dia pikir yang kedua, kalau gitu saya nikah, saya ceraikan. Itu jalan terbaik. Dan itu sama sekali tidak mempermalukan Maria dan juga tidak membuat Maria itu kemudian dihukum mati. Itu tapi waktu dia akan mengambil keputusan itu, Bapak Ibu, dia terus bergumul akan apa yang dia lakukan. Betul enggak perbuatan saya ini? Benar enggak sebagai seorang pria tiba-tiba menceraikan calon istri saya? Menurut pikiran manusia sih betul-betul aja, wong dia itu sudah berzina. Nah, waktu dia bergumul seperti itu Bapak Ibu, tiba-tiba malaikat datang kepada Yusuf. Dikatakan di sini, karena Yusuf itu seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Yusuf bergumul akan menceraikan akan Maria, calon istrinya tersebut. Kemudian Maria berkata pada Yusuf, malaikat datang pada Yusuf pada dalam mimpinya berkata seperti ini. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Waktu mendengar ini, Yusuf mungkin kaget. Jadi apa yang dikatakan Maria itu betul. Sekarang Maria hamil karena Roh Kudus. Itu membuat kemudian Yusuf mulai memikirkan ulang akan apa yang diputuskan. Kemudian pesan yang kedua dikatakan seperti ini. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di sini waktu Maria berkata seperti itu, sebagai orang Yahudi, mau nggak mau kemudian ingatan Yusuf ingat akan nubuat-nubuat para nabi. Suatu ketika nanti akan datang seorang Mesias yang akan menyelamatkan dunia dari dosa-dosa mereka. Dan itu juga pernah dinubuatkan oleh Yesaya. Kalau kita baca dalam Yesaya pasal 7:14 pada zaman Raja Ahaz pada waktu itu. Nah di sini Yusuf mulai sedikit sadar dalam mimpinya tersebut. Ketiga, kemudian malaikat berkata, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. 3 pesan diberikan pada Yusuf pada waktu itu. Yang pertama, Maria memang mengandung tapi dari Roh Kudus. Ingat itu, dia nggak berzina, dia masih perempuan baik-baik. Yang kedua, nanti anaknya itu akan menjadi seorang Mesias, yaitu yang bernama Yesus yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Yang ketiga, anak ini akan dinamai Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Waktu Yusuf terbangun dari tidurnya, dia mulai mencerna akan 3 kata ini. Benar apa yang dikatakan malaikat itu. Yesus adalah orang yang disiapkan oleh Allah untuk menebus dosa manusia. Kemudian dia mulai memikir apakah saya harus melanjutkan tunangan saya dengan Maria. Setelah dia pikirkan, dia mengatakan iya. Satu janji yang mungkin dia pegang, yang ketiga, yaitu Immanuel, Allah menyertai kita. Dalam hidup Yusuf saya percaya waktu dia membaikkan dia menjadi ayah dari raja di atas segala raja dari Tuhan itu enggak mudah. Ada ketakutan Bapak Ibu ketika dia berpikir seperti itu.
Dia juga harus takut, dia harus berhadapan dengan orang-orang juga waktu misalnya mereka tahu Maria itu hamil di luar nikah. Banyak ketakutan yang terjadi, banyak kekhawatiran yang terjadi. Tapi waktu semua terjadi, terpikir seperti itu, Maria mengatakan, jangan takut. Dia namanya Immanuel, Allah beserta dengan kita. Bapak dan Ibu Tuhan, dari pemikiran ini, maka Yusuf mengambil tekad, iya Tuhan, aku mau melakukan apa yang Kau perintahkan kepadamu, aku mau menjadi alat untuk bisa menyampaikan jalan keselamatan bagi umat manusia. Yusuf mengambil tekad, kemudian dia mengambil Maria sebagai istrinya, mereka kemudian menikah pada waktu itu. Kemudian Bapak Ibu, ketika kehamilan Maria sudah besar, Kaisar Agustus mengumumkan mereka harus pergi meninggalkan tempat itu menuju ke Bethlehem, kembali ke kampung halamannya untuk disensus. Ini suatu kesulitan mulai terjadi. Sebagai ayah dari Tuhan Yesus dan juga ibu dari Tuhan Yesus, di mana Allah berjanji untuk menyertai mereka. Maka Agustus waktu mengatakan, kalian harus semua kembali ke kampung halaman untuk sensus. Pada waktu itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita lihat di sini, kita lihat bagaimana perjalanan Yusuf dan Maria waktu ke Bethlehem pada waktu itu. Dikatakan di sini, demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya sulung, dan lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bapak Ibu, perintah Agustus ini suatu perintah yang paling melelahkan, paling tidak enak bagi Yusuf dan juga Maria. Bisa bayangkan, seorang wanita dalam kondisi hamil tua harus berjalan berkilo-kilometer dari tempat asalnya menuju ke Bethlehem. Mereka nggak naik mobil seperti sekarang, Bapak Ibu. Nggak naik Mercy, enggak. Bukan naik kereta, enggak. Tapi naik keledai. Berapa jauh harus naik keledai? Dan bagaimana kita bayangkan seorang ibu yang sedang hamil tua naik keledai berkilo-kilometer menuju ke Bethlehem. Suatu hal yang begitu menyiksa bagi Maria dan juga bagi Yusuf berjalan berkilo-kilometer mendampingi Maria. Pada waktu itu, apakah Allah bertindak sesuatu? Tidak, bukan. Allah sama sekali nggak menyediakan sebuah kereta kencana atau kereta kuda yang bisa membawa mereka sampai ke Bethlehem. Enggak sama sekali. Dibiarkan begitu saja berjalan di atas keledai dalam kondisi yang begitu melelahkan. Di manakah penyertaan Allah pada waktu itu? Mungkin waktu itu Maria maupun Yusuf juga bertanya, di manakah penyertaan Allah, di manakah janji Allah pada waktu itu? Dan setelah mereka tiba di Bethlehem, mereka mungkin sudah merasa lega, bisa istirahat. Mereka cari rumah, cari kamar, cari hotel untuk bisa menginap untuk melahirkan anak pertamanya. Ternyata nggak dapat kamar juga. Sampai kemudian mereka lahir di sebuah kandang dan dibaringkan dalam palungan. Waktu itu mereka mungkin bertanya, Tuhan, apa sih maksud semuanya ini? Kami sudah berdoa dari awal, pimpin perjalanan kami menuju ke Bethlehem. Ternyata kami harus berjalan berkilometer dan keledai, dan sampai di tujuan pun juga berdoa, Tuhan sediakan bagi kami sebuah tempat untuk bisa melahirkan anak kami, Yesus yang bernama Yesus itu. Sampai di sana nggak mendapatkan tempat. Pada waktu itu Allah juga nggak berbuat apa-apa sih. Apa sih sulitnya bagi Allah menyediakan sebuah tempat bagi mereka? Satu kamar saja bagi mereka. Apa sulitnya? Tapi Allah nggak berbuat seperti itu, saudara. Allah sebenarnya diam, bungkam seribu bahasa. Akhirnya mereka lahir di Bethlehem. Di manakah penyertaan Allah bagi mereka? Di manakah Sang Immanuel itu, saudara? Di manakah? Mungkin pada waktu mereka juga bertanya-tanya, di manakah Engkau Tuhan? Di mana Engkau janjimu kepada kami? Saudara, itu terjadi. Bukankah kita juga seringkali terjadi mengalami seperti itu? Waktu kita sudah berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan, ternyata apa yang kita harapkan nggak terjadi. Seringkali kita protes kepada Tuhan, kita marah kepada Tuhan, kita nggak puas dengan Tuhan, karena kita merasa Allah nggak sama-sama dengan kita. Apa artinya Immanuel? Nggak ada sama sekali. Kalau faktanya hidup seperti ini. Kita lihat tahap berikutnya Bapak Ibu, yaitu di mana perjalanan Bethlehem ke Mesir. Ketika mereka sudah melahirkan di kandang, setelah itu agak besar, mereka pindah ke sebuah rumah, mungkin kontrak, tinggal di Bethlehem. Gak lama kemudian terjadi suatu musibah, juga terjadi suatu peristiwa yang begitu menggegerkan. Anak-anak di bawah umur 2 tahun dibunuh oleh Raja Herodes. Dalam kondisi seperti itu, kemudian Allah berfirman kepada Yusuf berkata seperti ini.
bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Aduh, bisa dibayangkan Bapak Ibu. Mereka baru tenang tinggal di Bethlehem setelah mereka tinggal selama ini hampir 2 tahun mereka hidup penuh dengan kesulitan. Waktu mereka sudah mulai tenang, tiba-tiba malaikat datang pada Yusuf. Bangun, bawa istrimu ke Mesir. Karena sekarang Herodes itu lagi mau membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun. Mereka pun pergi ke Mesir. Berjalan kembali berkilo-kilometer dari Bethlehem menuju ke Mesir. Bukan suatu hal yang mudah. Membawa anak kecil di bawah 2 tahun. Mudah enggak Bapak Ibu? Bagi ibu-ibu, bagi mama-mama yang punya anak kecil kalau mau keluar kota, itu ribetnya bukan main, bukan? Siapkan susu, siapkan popok dan sebagainya. Nah itu kita naik mobil, masih bisa dimasukkan semua di mobil, tapi naik keledai Bapak Ibu, bagaimana mereka bisa membawanya? Dan itu dilakukan oleh Yusuf maupun Maria, dengan taat mereka melakukannya. Pada waktu itu, apa tindakan Allah? Enggak ada. Cuma mengatakan, kamu pergi. Ya gampang aja kalau cuma mengatakan pergi, tapi enggak berbuat apa-apa. Dan itu dialami oleh Yusuf maupun Maria, Bapak Ibu. Berikutnya. Sekarang dari perjalanan Mesir ke Nazaret. Nah setelah itu Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini, setelah mereka tinggal di Mesir, Herodes mati, malaikat lagi datang pada Yusuf. Kamu sekarang kembali lagi ke tempat asalmu. Mereka kembali. Waktu mereka kembali, nggak lama kemudian disuruh pergi lagi ke Nazaret. Kenapa? Karena pada waktu anak dari Raja Herodes yang sudah mati itu, yaitu bernama Archelaus, itu sangat kejam, lebih kejam dari papanya. Maka daripada mereka mendapat bahaya, maka mereka disuruh pergi ke Mesir. Mereka pergi ke Mesir, Bapak Ibu. Mereka pergi dari Mesir menuju ke Nazaret. Dan waktu mereka di Nazaret, apakah hidup mereka berubah? Enggak sama sekali. Yusuf masih menjadi seorang tukang kayu. Bukan menjadi pengusaha mebel yang luar biasa, bukan. Bukan membuat usaha besar mebel yang begitu luar biasa, yang bisa mensuplai Dep Store, yang bisa mensuplai segala macam toko-toko mebel yang terbesar. Informa, IKEA dan sebagainya, enggak seperti itu. Tetap seorang tukang kayu yang hasilnya serba pas-pasan. Apa keuntungan menjadi orang tua Tuhan Yesus? Enggak ada sama sekali. Hidupnya enggak berubah. Bahkan waktu dia memberi persembahan ke bait Allah, dia coba memberi persembahan burung merpati. Itu menandakan bahwa mereka hidupnya serba pas-pasan. Ayah dari Tuhan Yesus, mama dari Tuhan Yesus, orang tua dari raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi hidupnya tetap susah, nggak ada perubahan sama sekali, nggak kaya, tinggalnya tetap di sebuah gubuk, bukan di istana, tetap seperti itu, nggak ada perubahan. Dalam kondisi seperti ini, mungkin mereka juga bertanya, di manakah bukti Allah menyertai mereka? Di mana bukti Allah menyertai mereka kalau hidupnya mereka tetap seperti itu, nggak ada perubahan sama sekali? Bukankah hal seperti itu juga sering terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Waktu kita menjadi orang Kristen, waktu kita percaya pada Tuhan, hidup kita nggak berubah, usaha kita malah kadang-kadang mungkin lebih susah, lebih merosot, keutuhan kita semakin rugi, kita menjadi orang Kristen. Di mana bukti Allah menyertai saya? Di mana bukti Immanuel itu? Kadang-kadang kita bisa bertanya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin saya juga bisa bertanya seperti itu, kok semakin susah ya? Hidup sebagai hamba Tuhan bukannya semakin enak jadi hamba Tuhan, tapi semakin banyak rumit yang dihadapi, banyak kesulitan yang dihadapi. Kita mungkin bisa bertanya, Tuhan kau di mana sih? Apa sih tujuanmu dengan keadaan seperti ini? Dan itu terjadi pada kehidupan Yusuf maupun Maria. Tapi yang hebat Bapak Ibu, di Alkitab nggak pernah dijelaskan. Yusuf itu mengeluh, Yusuf itu mengomel, Yusuf itu protes, nggak ada sama sekali. Yusuf maupun Maria menerima semuanya itu dengan lapang dada, dengan penuh ketaatan. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa Yusuf dan Maria juga bisa bertindak seperti itu? Kenapa Yusuf bisa menerima semuanya dengan lapang dada, meskipun dia merasakan Allah gak menyertai, itu yang mungkin dirasakan manusia. Tapi dia bisa menerima semuanya itu. Dua hal menjadi alasan Yusuf, Bapak Ibu. Bagaimana sikap dia waktu menghadapi fakta yang terjadi pada waktu itu? Yang pertama, Yusuf sadar bahwa karya Tuhan itu tidak sama dengan apa yang diharapkan manusia. Waktu kita percaya pada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, waktu kita punya Allah sebagai Allah Immanuel, Bapak Ibu, kalau saya boleh tanya pada Bapak Ibu, apa harapan Bapak Ibu? Allahku adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai kita. Apa harapan Bapak Ibu? Apa? Hidup kita bebas dari kesulitan, bukan?
Itu pengertian kita seperti, nah kenapa Yusuf itu bisa mempunyai suatu, dia itu waktu hidupnya begitu susah, dia bisa terima tanpa protes. Karena dia mengenal betul dengan benar bahwa karya Allah itu berbeda dengan karya manusia. Apa menjadi harapan Allah, manusia itu sangat berbeda dengan apa yang akan diberikan Allah kepada manusia, Bapak Ibu. Bapak dikasih Tuhan. Kalau kita lihat di sini kehidupan Yusuf dan Maria, kalau kita sebagai manusia bisa mengatakan seharusnya Yusuf itu diberkati dong Tuhan, usahanya bisa besar, bisa mempunyai pabrik, menjadi konglomerat seperti itu. Itu pikiran manusia, itu karya manusia, harapan manusia. Tapi Allah enggak bertindak seperti itu. Allah mempunyai rencana yang lain atas Yusuf maupun Maria. Waktu Maria itu mendapat kesusahan itu berjalan ke Bethlehem, seharusnya Tuhan bisa menyediakan sebuah kereta kencana dong bagi mereka. Apa salahnya sih? Dia kan orang tua, dia raja di atas segala raja. Tapi Allah nggak bertindak, tidak berbuat seperti itu. Harapan manusia beda dengan karya Allah. Demikian juga kita Bapak Ibu, waktu kita menjadi orang percaya, harapan kita tuh banyak, hidup kita bisa sukses, usaha kita lancar, studi kita lancar, kita bisa menjadi prestasi dan sebagainya. Semua kita bayangkan yang baik-baik. Waktu Allah bersama-sama dengan saya. Faktanya, waktu Allah bersama-sama dengan saya, hidup saya tetap susah, tetap miskin, gak ada pekerjaan pasti. Di manakah Allah? Itu kalau pekerjaan kita seperti itu Bapak Ibu, kita akan protes kepada Tuhan. Tapi mengapa Yusuf gak protes sama Tuhan Bapak Ibu? Karena dia punya pengertian benar tentang siapa Allah sebetulnya. Yang pertama dari pengalaman dia Bapak Ibu, yaitu ketika, dan dia juga mengerti dengan benar, Immanuel, pengertian manusia dengan pengertian Allah itu beda. Allah menyertai manusia dengan Allah menyertai Allah, pengertian Allah dengan manusia berbeda. Pengertian Allah, pengertian manusia, Immanuel itu apa sih Bapak Ibu? Coba kita lihat di sini. Hidup steril dari masalah, sakit penyakit, krisis ekonomi, dan masalah keluarga. Kalau Allah menyertai saya, maka hidup saya itu akan bebas dari masalah, bebas dari sakit penyakit, krisis ekonomi, semua berjalan dengan baik. Hidup saya nyaman, senyaman-nyamannya. Aku anak raja kok, punya rumah, punya mobil dan sebagainya. Sudah layak toh menjadi anak raja seperti itu. Itu kalau menurut pengertian manusia tentang Immanuel. Yang kedua, Immanuel artinya Tuhan itu senantiasa mencukupi kehidupan kita. Hidup penuh dengan kesuksesan sebagai anak raja. Kalau minta sesuatu pasti jawab. Dan sesuai dengan keinginan kita mau kehendak kita. Minta rumah, kasih rumah. Minta rumah daerah elit, kasih rumah daerah elit. Minta mobil mewah, kasih rumah mobil mewah. Minta pekerjaan sukses, diberkati. Berkat melimpah, keuntungan berlebihan. Sampai kita menjadi orang yang kaya raya. Itu yang kita bayangkan Allah beserta kita Bapak Ibu. Itu sebabnya ketika semuanya nggak terjadi seperti yang kita inginkan, kita marah, kita protes, kita kecewa sama Tuhan. Karena pengertian kita tentang Immanuel itu salah sama sekali. Itu mungkin juga terjadi pada kita. Betapa kita seringkali salah pengertian kita tentang Immanuel, Allah menyertai kita, saudara. Nah sebetulnya dari pengalaman ini saudara, di mana Yusuf sudah betul-betul mengalami akan Allah, apa arti Allah Immanuel itu, dia bisa merasakan betapa Allah luar biasa dalam kehidupan dia, Bapak Ibu. Yang pertama, dia merasakan ketika pertama kali Allah berfirman kepada dia sebelum dia menjadi orang tua di Yesus. Yang berikutnya, di tengah-tengah kesulitan dia itu Allah senantiasa berfirman kepada dia. Ya, coba kita lihat di sini. Waktu dia itu berkumpul untuk menceraikan Maria, Allah datang pada Yusuf dan berkata, jangan takut, ambil Maria sebagai istrimu. Anak dengan dalam kandungan itu adalah dari Roh Kudus. Allah menyapa Yusuf dengan firman-Nya. Yang kedua, waktu itu kemudian Allah juga berbicara pada dia bahwa dia akan menyelamatkan akan umat manusia. Ini suatu hal yang begitu luar biasa di mana Yusuf mengerti dengan jelas apa maksud dari tiga kata ini yang saya jelaskan tadi. Allah Immanuel adalah Allah yang datang dalam dunia untuk menyelamatkan dosa manusia. Bukan untuk membuat manusia sukses, bukan membuat hidup kita itu bebas dari masalah, bukan, tapi membuat kita itu hidup bersama dengan Allah mendapat keselamatan dari Tuhan. Itu adalah Immanuel sebetulnya. Di mana mengatakan dia datang untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Itu pengertian yang pertama yang dimiliki oleh Yusuf. Itu sebabnya waktu dia hidup penuh penderitaan, dia sama sekali nggak protes sama Tuhan, tetap setia pada Tuhan. Pengertian dia yang kedua, yang menjadi alasan dia Bapak Ibu. Yaitu Bapak Ibu, waktu dia itu menghadapi kesulitan dalam setiap masalah, Allah hadir untuk menyapa dia, berfirman kepada dia. Yang pertama,
waktu dia itu anaknya akan dibunuh, Allah berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu karena Herodes mencari anak itu untuk membunuh dia. Matius 2:13. Nah, setelah dia kembali ke Bethlehem, kemudian Allah berfirman lagi kepada dia, bangunlah ambil anak itu serta ibunya karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Suruh kembali ke Bethlehem. Kemudian yang berikutnya, ketika anak dari Herodes bernama Arkelaus itu akan bersifat kejam, Allah kemudian menyapa Yusuf kembali. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yehuda menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah ke Yusuf ke daerah Galilea. Saudara, kita lihat berkali-kali Allah berfirman kepada Yusuf. Artinya apa? Itu bukti Allah menyertai Yusuf. Ingat saudara ya? Jadi Allah menyertai Yusuf itu waktu dia berfirman kepada Yusuf itu artinya Allah menyertai Yusuf. Nah, itu sebabnya Yusuf bisa punya pengertian benar tentang siapa Immanuel itu apa. Di mana dia punya pengertian seperti ini. Tuhan hadir pada manusia, berfirman pada manusia agar manusia sadar akan keberdosaannya sehingga dia mau datang dalam dunia pada Tuhan Yesus menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Saudara dikasih Tuhan. Seringkali waktu hidup kita susah, kita protes mengatakan Allah tidak menyertai kita. Saudara, kalau Allah masih mau berfirman pada saudara, masih mau berbicara pada saudara melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, itu artinya Allah masih bersama-sama dengan saudara. Allah masih menyertai saudara. Ingat hal itu. Waktu kita bergumul dalam dosa kita, Allah berfirman, kamu harus bertobat, percaya pada Tuhan. Itu artinya Allah menyertai kita, saudara. Waktu kita bergumul dengan masa depan kita yang gak pasti, Allah datang menyapa kita melalui firman-Nya. Itu artinya Allah bersama-sama kita. Waktu kita bergumul tentang kehidupan kita yang nggak tahu masa depan kita seperti apa, Allah menyapa kita dengan firman-Nya, menguatkan kita kembali. Itu artinya Allah menyertai kita. Itu artinya Immanuel bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan. Jadi Immanuel artinya bukan kita bebas masalah, enggak. Kita sakit tetap sakit, kita susah tetap susah. Tapi di tengah-tengah rasa sakit kita, di tengah-tengah kesusahan kita, Allah berfirman kepada kita, menguatkan kita, menghibur kita, memberi pengharapan kepada kita. Itu artinya Allah masih menyertai kita. Dan saat ini saudara, kalau Allah berfirman kepada saudara di tengah-tengah ibadah ini, Allah berbicara kepada saudara dengan firman Tuhan yang saya sampaikan, itu artinya Allah masih bersama-sama dengan saudara. Itu artinya Allah masih menyertai saudara. Meskipun hidup saudara sekarang susah, tapi ketika Allah berfirman memberi kekuatan pada saudara, itu artinya saudara, Tuhan masih bersama-sama dengan saudara dan tidak pernah meninggalkan saudara. Kalau Allah meninggalkan saudara, Allah tidak akan pernah berfirman pada saudara. Ingat apa yang terjadi pada kehidupan Saul. Waktu Saul berdosa di hadapan Tuhan dan Tuhan meninggalkan dia datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan itu dia akan berperang dengan orang Filistin. Dikatakan Allah sama sekali tidak berbicara pada Saul, malah meninggalkan Saul. Waktu Saul begitu putus asa, akhirnya dia pergi ke tukang ramal untuk menanyakan akan apa yang dilakukan untuk berperang dengan orang Filistin. Itu terjadi, Allah nggak bersama-sama dengan Saul dan Allah nggak pernah berfirman pada Saul. Tapi sekarang Bapak Ibu, hidup kita boleh susah, masa depan kita mungkin merasa nggak ada masa depan yang pasti. Tapi selama Allah masih berfirman kepada kita, berbicara kepada kita, mungkin dalam khotbah, dalam waktu kita baca firman Tuhan, itu artinya Allah masih bersama-sama kita, masih menyertai kita. Jadi jangan pernah protes kepada Tuhan mengatakan Allah tidak menyertai kita. Kalau Allah masih mengasihi kita, saudara, menyertai kita, dan Allah menegur kita. Jadi Immanuel artinya Allah bersama hadir di tengah-tengah kita, berfirman kepada kita, menyadarkan kita akan segala dosa-dosa supaya kita boleh bertobat, atau dia berfirman kepada kita untuk memberi kekuatan kepada kita. Itu artinya Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, sebagai orang Kristen, kita jangan salah dalam mengartikan Immanuel sebetulnya. Apa pengharapan kita akan penyertaan Allah? Bukan hidup sukses, saudara, bukan hidup sehat, bukan. Penyertaan kita yaitu kita mendapat keselamatan dari Tuhan. Harapan kita, waktu kita ingat akan Immanuel, Allah masih mau berbicara kepada kita waktu kita hidup dalam berbagai macam persoalan dalam hidup dalam dunia ini. Allah berbicara kepada kita, Allah menguatkan kita, itu artinya Allah masih menyertai kita. Harapan kita apa? Immanuel itu.
Bukan hidup berlimpah dengan harta, bukan sehat, bukan. Tapi ketika Allah, harapan saya, Allah masih mau berbicara kepada saya seperti bicara pada Yusuf. Itu artinya Allah menyertai kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Kembali kami diingatkan Tuhan, kami adalah orang-orang berdosa yang butuh keselamatan. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali kami meragukan akan penyertaan-Mu kepada kami. Kami seringkali berharap pada penyertaan-Mu dengan harapan salah. Kalau Tuhan menyertai kami, hidup kami bebas dari kesulitan, steril dari segala masalah. Itu suatu pengertian salah sama sekali. Biarlah kami dibenarkan pemikiran kami Tuhan, arti Immanuel itu sendiri. Engkau menyertai kami, artinya Engkau ada bersama-sama kami. Engkau juga senantiasa siap untuk memberi kekuatan, menegur kami melalui firman-Mu. Itulah arti penyertaan Tuhan yang sesungguhnya. Biarlah kami belajar seperti Yusuf, Maria, yang boleh tetap setia pada Tuhan, karena mereka tahu apa Immanuel sebetulnya, yaitu Allah masih berbicara kepada mereka, sehingga mereka tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.